Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan doa pembuka. Kita mulai dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu di saat kami istirahat tadi malam. Kami juga berterima kasih buat hari baru ini. Engkau izinkan kami semua berkumpul pada pagi hari ini. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kami satu persatu. Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami berada di sini semua karena Engkau yang memilih kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang hadir di sini, mempunyai kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu. Bapa, berkatilah dan urapilah kami para pelayan-Mu dan semua peserta yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami benar-benar layak melantungkan pujian untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu, serta tahu apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Bapa, kami percaya 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama-Mu, maka Engkau akan selalu hadir. Engkau akan selalu mengurapi kami. Engkau selalu menjaga kami. Beracaralah ya Bapa, dari awal hingga akhir, supaya sepanjang hidup kami di hari ini, semua perkataan kami, semua perbuatan kami hanya berasal dari-Mu saja. Berkatilah semua peralatan elektronik yang kami gunakan, dan semua jaringan yang kami gunakan pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk jamahan-Mu atas hati kami, agar menjadi tanah yang subur dan mudah percaya atas firman-Mu. Kami rindu hidup kami dipenuhi Roh Kudus dan senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami tidak salah arah dalam hidup kami, dan hidup kami selalu berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Pagi ini kita kembali berkumpul untuk saat teduh. Ini semua adalah karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengundang kita untuk bersama-sama mengikuti saat teduh pagi ini. Mari kita semua bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikannya. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan, kami tidak pernah berhenti bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang sungguh hadir dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu mendengar suara kami, Bapa. Dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari, saudaraku yang terkasih, kita buka hati kita. Kita mohon Roh Kudus untuk datang, untuk masuk dalam hati kita. Kita mohon Roh Kudus memenuhi hati kita. Dan biarlah puji-pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menjamah kita. Kita angkat pujian ini dan kita kecap kata-katanya dengan hati yang terbuka. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami, Bapa. Ubah hatiku. Jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Ubah hati kami, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita sembah terus Roh Kudus, kita angkat hati kita. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu. Bagimu ya Tuhan, yang layak kami sembah dan kami puji. Hanya bagi namamu, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima Kau yang layak kami sembah, Salaria.
Sandalana kita. Shambarakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Sandalana. Yarana Sandarakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Yarana Simrakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Oyana Sandarakatas Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Mudasha Marakatas Marakatas Mudasha Terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami rindu mendengar suara-Mu. Pakailah anak-Mu Laura, urapilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." 1 Korintus 11 ayat 25. Jika dalam kisah perjanjian lama, umat Israel harus mengorbankan anak domba yang diberikan Allah, maka di saat perjamuan malam terakhir ini, Yesus sendirilah yang menjadi domba Paskah yang mati untuk memberikan keselamatan kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya ada di dalam kehidupan yang baru. Ada dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Pada zaman perjanjian lama, Musa mengambil darah lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu, serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Itu ada di dalam Keluaran 24 ayat 8. Berbahagialah kita sekarang yang sudah dimeteraikan dalam perjanjian baru, di mana sudah tidak ada lagi kurban sembelihan, karena Yesus sendirilah yang telah menjadi kurban keselamatan bagi kita. Dalam firman-Nya di Efesus 1 ayat 7 menyebutkan, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Kita sebagai umat beriman yang sudah dibekali dengan 5 senjata, di mana salah satunya adalah Ekaristi Kudus, bersyukur karena di dalam Ekaristi Yesus hadir
melalui tubuh dan darahnya yang kita santap dalam rupa roti dan anggur. Setiap kali kita ikut merayakan Ekaristi, saat itu juga kita diundang untuk masuk dalam hadirat-Nya dan ikut mempersembahkan diri kita kepada Allah. Puncaknya ketika kita menerima tubuh dan darah-Nya, kita pun menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam iman dan pengharapan kepada Allah, serta kasih kepada sesama. Mukjizat Ekaristi terjadi ketika kita punya iman yang kuat dan ketika kita sungguh-sungguh mau datang kepadanya dengan kerendahan hati. Seperti juga iman seorang perwira di Kapernaum yang memohon kesembuhan untuk hambanya. Dia berkata, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ada dalam Lukas 7 ayat 7. Perkataan perwira ini kita ulangi dan kita imani setiap kali kita hendak menyambut tubuh dan darah-Nya dalam komuni kudus. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ketika kita datang dalam Ekaristi Kudus, kita mengimani bahwa roti dan anggur itu benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup dalam Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ada di firman-Nya di Yohanes 6 ayat 56 sampai 57. Jadi, kesatuan kita dengan Yesus setelah menyambut tubuh dan darah-Nya juga seperti kesatuan Yesus dengan Bapa. Karena begitu besar kasih Yesus, sehingga kita bersatu dengan Dia dalam Ekaristi. Maka kita harus benar-benar melayakan diri kita dalam menyambutnya, membuka hati kita, mengikuti Ekaristi dengan sungguh-sungguh, datang beberapa waktu sebelum dimulai, mempersiapkan hati agar kita layak menerima karya penyelamatan Allah dan mengalami mukjizat-Nya. Penyelamatan Yesus akan menjadi sia-sia ketika kita masih menutup mata hati kita. Percayalah kepada Yesus sebagai anak Allah agar kita memperoleh keselamatan yang datang dari Allah Bapa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada dalam firman-Nya di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambut-Mu, betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertahta kuatkan
iman kami. Semoga kita betul-betul dapat mempersiapkan hati kita ketika kita menghadiri Ekaristi Kudus, sehingga kita dapat memaknai karya penyelamatannya dengan penuh iman. Selamat mempersiapkan diri memasuki Trihari Suci. Dimuliakanlah Tuhan dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Hari ini kami kembali diingatkan, disegarkan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati, diri dalam menyambut Engkau dalam Ekaristi. Betapa indahnya Bapa ketika kami boleh menyambut-Mu. Betapa indahnya ketika kami boleh tinggal dalam hadirat-Mu dan berbuah. Sebab benar Bapa, di luar Engkau, kami tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang dibawakan oleh saudari kami Laura. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal dalam hati kami, berakar dengan kuat dan kokoh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Bapa yang baik, kami bersatu hati, mohon rahmat-Mu dan belas kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati komunitas pemurnian hati ini, memberkati seluruh kegiatan dan pelayanan yang ada di dalamnya, memberkati Ibu Vila dan Pak Paulus yang mengarahkan kami di dalam pelayanan, agar banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu dan mengalami kasih dan hadirat-Mu, kembali berpulang kepada hati-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa buat kami semua yang telah selesai menjalani retret pemurnian hati selama 33 hari kemarin. Biarlah apa yang sudah kami jalani, kami coba di dalam menjalani 5 senjata ini. Terus kami jalani. Semangat untuk terus berjuang tetap ada. Ada kami semua yang telah selesai menjalani retret ini. Kerinduan untuk terus dekat kepada Bapa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir pada hari ini dan kami semua yang mendengarkan renungannya. Kiranya Engkau memberkati seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terlebih untuk kami boleh mempersiapkan Trihari Suci yang akan kami jalani, agar kami sungguh-sungguh mengalami hadirat-Mu, sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh memaknai arti salib bagi kami. Terima kasih ya Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu, kini dan sepanjang masa. Doa kami pagi hari ini kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.